Ini apa kabar Indonesia siang ke informasi ya Prima hari ini yang akan kami hadirkan untuk pemirsa TV One selama 120 menit ke depan. Ya, tentunya bersama saya Prima Alvernia dan juga Vena Kintan. Kita akan awali informasi pertama pemirsa. Ini ada informasi yang viral di media sosial di mana ruang penjagaan di Mapolres Sika NTT justru menjadi lokasi pesta miras. Ya, Kapolres Sika mengakui kejadian tersebut akibat kelalaian anggotanya. Warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan dua video viral di Mapolres Sika yang menjadi tempat minum-minuman beralkohol oleh 4 orang wanita. Dalam video, tampak 4 orang wanita minum minuman beralkohol sambil berjoget. Kejadian ini berawal saat pihak kepolisian mengambil keterangan salah satu rekan dari 4 gadis tersebut yang terlibat perkelahian. Namun, keempat wanita lainnya justru nekat minum minuman beralkohol di ruang KSPKT Polres Sika. Pada saat itu mereka pada saat anggota kita lagi menyelesaikan masalah di sebelah, mereka buka moke sendiri di belakang tanpa sepengetahuan anggota. Makanya saat ini anggota yang pada saat dijaga sedang saya proses karena mereka lalai untuk menjaga di ruangan sebelah. Akibat kejadian tersebut, pihak Polres mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang dinilai lalai saat bertugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Ya, berikutnya pemirsa, ada seorang ibu rumah tangga di Maros, Sulawesi Selatan ini yang dikatakan menjadi korban penjabretan di halaman depan toko kelontong miliknya. Ya, pelaku berhasil merampas kalung emas milik korban senilai 20 juta rupiah. Rekaman kamera pengawas CCTV memperlihatkan detik-detik pengendara motor melakukan aksi penjabretan kalung emas emak-emak hingga jatuh tersungkur di halaman depan rumahnya. Aksi penjambretan ini terjadi di Dusun Ujung Pulo, Desa Pabentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada 18 Mei lalu, namun baru viral di media sosial. Menurut korban, peristiwa penjambretan tersebut bermula saat ia keluar dari toko untuk membawa beras pesanan ke warung makan Padang. Namun saat berada di halaman depan toko, tiba-tiba saja ada seorang laki-laki misterius menggunakan sepeda motor mendekat dengan cepatnya merampas kalung emas yang terpasang di lehernya hingga membuat korban terjatuh. Ya. Kalau diuangkan itu harganya berapa? 22. Kalau dirupiahkan 22 juta ya? Pelaku berapa orang sih? Satu orang. Laki-laki tinggi. Memang pada saat pakai kalung emas memang kelihatan emasnya. Tidak, waktu itu tunduk barangkali nak lihat. Saya pakai mungkin ini Jina lihat dulu karena ini sempat kelihatan gelanku, tapi tidak ambil, tidak sempat ambil. Bu, itu tangannya luka karena apa, Bu? Itu dia ada tarik itu leherku, jadi begini kan, jatuh, jatuh. Aku pertahan itu kalung. Oh. Akibat peristiwa ini, korban pun mengalami kerugian material hingga 20 juta rupiah. Pasalnya, kalung emas yang berhasil dicuri tersebut memiliki berat 20 gram. Kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti oleh petugas kepolisian. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Kita ke Bandar Lampung, pemirsa, di mana pihak kepolisian melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya di jembatan aliran Sungai Wai Halim. Ya, dalam proses rekonstruksi tersebut ada sekitar 31 adegan yang diperagakan oleh sang ibu kandung. Rekonstruksi kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya ini digelar Unit Reskrim Polsek Sukarame dan Inafis Polresta Bandar Lampung di sebuah jembatan aliran sungai di Jalan Urip Sumoharjo, Wai Halim, Bandar Lampung. Rekonstruksi dihadiri sang ibu kandung sebagai tersangka.
Di lokasi ini, tersangka RA, warga Tanjung Karang Barat, nekat membuang bayi yang baru 2 hari dilahirkannya karena RA malu memiliki bayi hasil hubungan gelap dengan seorang pria. Dalam rekonstruksi itu, dilakukan 31 adegan, mulai dari tersangka RA melahirkan bayi di rumahnya seorang diri, hingga membunuh bayi berjenis kelamin perempuan itu ke dalam sebuah bak berisi air. Keesokan harinya, tersangka kemudian membawa jasad bayi yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam sebuah tas yang ditaruh di dalam jok sepeda motor miliknya. Setelah tiba di lokasi jembatan, tersangka membuang jasad bayi ke aliran sungai di lokasi kejadian. Sepekan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap tersangka kasus ini. Menurut polisi, rekonstruksi ini merupakan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Bandar Lampung untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang akan dilimpahkan ke tahap pengadilan. Ini adalah salah satu petunjuk dari kejaksaan bahwa harus ada rekod. Jadi kami melaksanakan rekod dari pertama kejadian sampai terakhir di TKP dia membuang bayi tersebut. Memang peristiwa ini memang sudah direncanakan sebelum ini, Dan? Peristiwa ini memang sudah direncanakan. Jadi ini hasil hubungan gelap. Kelahiran bayi itu tidak diinginkan sama perempuan. Jadi terjadilah pembunuhan bayi. Rekonstruksi kasus pembuangan bayi ini sempat menyita perhatian warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang bocah di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau diterkam buaya pada saat menyeberang sungai bersama dengan orang tuanya. Ya, sebelum tewas diterkam buaya, korban sempat meminta tolong. Upaya pencarian seorang bocah yang diterkam buaya akhirnya ditemukan. Korban yang diketahui bernama Hana berusia 12 tahun saat ditemukan warga sudah dalam kondisi tidak bernyawa di Sungai Reteh, Kecamatan Kemuning. Saat menyeberangi sungai bersama orang tuanya, korban tiba-tiba menghilang dan jatuh ke sungai. Diduga hal tersebut akibat ditarik oleh seekor buaya. Sebelum tenggelam, korban sempat berteriak meminta tolong, namun orang tua tidak berani untuk membantu karena dapat membahayakan dirinya. Ia pun berusaha meminta pertolongan warga. Pada malam harinya, korban ditemukan mengapung oleh warga dalam kondisi telah meninggal dunia. Kita beralih ke Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, di mana seorang pekerja buruh bangunan tewas tersengat listrik tegangan tinggi. Saat peristiwa terjadi, banyak warga dan pengguna jalan yang menyaksikan kejadian tersebut. Korban bersama dengan seorang rekannya sedang bekerja dan hendak memasang talang air. Diduga tubuh korban menyentuh kabel listrik hingga pada akhirnya tewas tersengat. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dan BPBD serta polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dari atas bangunan dan dibawa ke ruang jenazah RSUD Ciamis. Polisi kini tengah meminta keterangan sejumlah saksi. Dan diduga kecelakaan kerja ini akibat tidak lengkapnya peralatan keselamatan kerja. Kamu satu kalimat, habis aku dua. Ya, bicara soal tanggal merah hari ini masih cuti bersama Prima dan juga pemirsa, kita akan hadirkan informasi soal wisata pemirsa. Ini serunya berwisata alam dengan konsep Korea di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ya, ada water slide atau perosotan tertinggi se-Jawa Timur. Ini tingginya mencapai 21 meter dan ini masyarakat berbondong-bondong untuk mencobanya. Berikut selengkapnya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1, teriak.
Inilah keseruan water slide atau perosotan air di wisata Taman K yang berada di Desa Duren Sewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Puluhan wisatawan dari berbagai daerah di Jawa Timur sangat menikmati serunya wahana perosotan air dengan tinggi 21 meter dan panjang lintasan 100 meter. Memacu adrenalin di wahana perosotan air tertinggi di Jawa Timur ini banyak diminati oleh wisatawan. Stres dan capek bekerja hilang seketika. Healing Pak, sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak semua takut tadi? Oh, enggak dong, asik. Tiket wahana perosotan air ini juga terbilang murah. Cukup Rp75.000 per orang, bisa sepuasnya menikmati wahana air ini. Perosotan air ini juga aman untuk anak kecil, namun harus dalam pengawasan orang tua ya. Nah, jangan lupa memakai helm, pengaman lutut dan tangan yang tersedia supaya aman. Serunya ya pengalaman baru lah lebih tepatnya. Karena kan biasanya kita berusutan itu di kolam renang. Nah ini berusutan modelnya semi outdoor gitulah. Tinggi ya banget ya. Apalagi juga tingginya ini. Sama pemandangannya. Pemandangannya juga bagus. Ini kan kita lihat pemandangan di sini sawah. Jadi lebih kalau di kota kan pasti kita bosen lihat kayak gini. Indoor. Nah yang indoor. Nah, ini kita di sini lebih outdoor, lebih fresh. Bukan hanya water slide, tempat wisata yang bernama Taman K ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea. Di dalam tempat wisata seluas 6 hektar itu juga ada gazebo khas Korea dan ada juga penyewaan baju khas Korea dengan harga Rp100.000. Bagaimana? Anda tertarik menghabiskan libur panjang di sini? Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Putar-putar semua, Pak. Masalahnya mobilnya bukan. Selanjutnya pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat indahnya suasana malam dengan adanya ribuan lampion yang diterbangkan di Kompleks Candi Borobudur dalam rangka perayaan Hari Trisuci Waisak. Ya, penerbangan dari lampion ini sebagai simbol dari penerangan dan juga harapan. Sebanyak 2.000 lebih lampion Waisak diterbangkan di marga utama Kompleks Candi Borobudur Magelang Kamis malam. Lampion tersebut dimaksudkan untuk memeriahkan Hari Raya Trisuci Waisak. Ribuan lampion tersebut diterbangkan oleh wisatawan umat Buddha. Bagi umat Buddha, penerbangan lampion tersebut memiliki makna sebagai simbol doa dan harapan bagi setiap umat. Harapannya, dengan menerbangkan lampion, keinginan dari umat bisa terkabul. Lampion yang diterbangkan akan terbang bebas, sehingga memiliki makna sebagai kebebasan bagi umat Buddha setelah dilangsungkan Trisuci Waisak. Tanggal 23 Mei 2024 kita merayakan Trisuci Waisak, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna dan parinibbana. Dan malam ini di Candi Agung Borobudur akan diterbangkan sebanyak 2.568 lampion yang akan menghiasi Candi Agung Borobudur. Tanggapannya hari ini seru banget, walaupun cuacanya ada sedikit gerimis hujan hari ini, tapi overall hari ini semuanya lancar dan seru banget. Penerbangan lampion tersebut merupakan acara penutup dari serangkaian kegiatan perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2568B tahun 2024. Rangkaian kegiatan Hari Raya Trisuci Waisak tahun 2024 kali ini diawali dengan pengobatan gratis dan diakhiri dengan penerbangan lampion. Dari Magelang, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan.
Ya, pemirsa, 1 dari 3 DPO pembunuhan Vina dan juga Eki telah ditangkap oleh pihak kepolisian, yakni bernama Peggy alias Peron. Nah, pihak keluarga dari Peggy alias Peron ini mengaku bahwa penangkapan terhadap anaknya dinilai janggal. Kami hadirkan pembahasan selengkapnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pihak keluarga menilai penangkapan Peggy ini janggal, pemirsa, karena ketika kejadian pada tahun 2016 lalu, Peggy tengah berada di Bandung bersama dengan ayahnya untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Saat ini kita akan tanyakan langsung begitu kepada ibu kandung dari Peggy, yakni Ibu Kartini. Selamat siang, Bu Kartini. Selamat siang, Bu. Ya, Bu Kartini, mengenai penangkapan Peggy, kenapa Ibu menganggap hal ini janggal? Betul, Bu, kalau Peggy ini tidak berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi? Ya, betul. Saat pembunuhan kejadian itu Peggy sedang kerja di Bandung. Jadi Peggy tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu. Oke, pada saat itu Ibu juga bersama dengan Peggy kah? 8 tahun yang lalu, Bu Kartini? Tidak, Peggy masih 8 tahun yang lalu Peggy masih di Bandung. Oke, bersama dengan ayahnya untuk bekerja sebagai buruh bangunan, betul ya, Bu ya? Ya. Dan selama 8 tahun ini, Bu, apakah pernah Peggy dicari polisi ataupun Ibu sebagai keluarga didatangi oleh pihak kepolisian? Tidak. Oke, Ibu, waktu 2016 Peggy ini dicari polisi sebagai apa, Bu? Ya, ngomong sih terkait dengan pembunuhan Vina itu. Peggy sebelumnya sempat diperiksa, Bu? Tidak. Tahun 2016 lalu tidak pernah dipanggil pihak kepolisian? Oke. Mungkin tidak Bu, ada pemanggilan, tidak ada surat panggilan. Hanya ada. Ya. Hanya ada apa, Bu? Hanya ada penggerbekan aja udah. Penggerebekan apa, Bu? Waktu itu Peggy dibawa juga kah pada saat penggerebekan? Waktu itu Peggy waktu digerebek 2016, Peggy tidak ada di tempat. Peggy sedang kerja di Bandung. Satu kali saja Ibu penggerebekan tersebut? Ya. Oke, Peggy sempat diperiksa nggak, Bu? Tidak. Oke, setelah digerebek, kemudian Ibu mengatakan Peggy tidak ada di rumah. Kemudian apakah pihak kepolisian menanyakan keberadaan Peggy di mana kepada Ibu? Ya. Oke. Itu kan penggerebekan posisinya Peggy tidak ada di tempat. Terus kemudian tidak dipanggil lagi. Ada nggak sih mungkin pemanggilan berikutnya terhadap Peggy ini, Bu, selama 8 tahun terakhir? Tidak ada. Tidak ada. Pihak kepolisian Bandung juga tidak ada yang menghampiri Peggy selama Peggy berada di Bandung? Tidak ada. Oke. Ibu Kartini, kami ingin dengar, Bu. Ini kan sebetulnya DPO ini sudah disebar sejak lama. Apakah mungkin Bu Kartini dan keluarga pernah bertanya kepada Peggy mengenai kejadian ini? Benarkah Peggy melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan, Bu Kartini? Ya, saya bertanya kepada anak saya. Anak saya jawab, tidak, Mak, saya tidak melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan kejahatan itu. Jawab anak saya kayak gitu. Peggy sendiri mengenal tidak sih, Bu, para tersangka lainnya ataupun kedua korban? Saya tidak tahu, kalau kedua korban Peggy tidak mengenal. Kalau para tersangka lainnya, kan ada 8 orang ya, Bu ya. Itu Peggy mengenali tidak ke 8 orang tersebut?
Ya saya juga tidak tahu kalau itu sih. Ya orang dekat rumahnya barangkali kenal sepintas, ya saya juga tidak tahu. Orang namanya tangga desa lah. Kalau tetangga desa kan nggak mungkin tuh nggak kenal kalau saling menyapa. Kalau saling menyapa sih ya barangkali saya juga nggak tahu. Saya kan di rumah. Bu, Peggy pernah cerita nggak? Lantas kenapa kemudian namanya ini dicari oleh pihak kepolisian? Apakah dia juga pernah bertemu atau mengenal sosok Vina dan Eki ini kepada Bu Kartini? Pernah cerita nggak, Bu? Tidak pernah. Tidak pernah Peggy bercerita apapun kepada saya tentang Vina dan Eki karena Peggy tidak kenal mereka. Tapi dengan para tersangka lainnya ini memang teman sekampung ya Bu ya? Apakah dulu pernah tumbuh bersama atau seperti apa Bu, bisa diceritakan hubungan antara Peggy dengan para tersangka lain? Saya juga tidak terlalu tahu, yang kan namanya sekolah di situ barangkali lewat di rumah, depan rumah saling menyapa. Ya barangkali begitu, saya juga tidak terlalu melihat. Oke. Kartini, ini sebelum penangkapan dari Peggy, kami mendengar bahwa kabarnya Peggy ini sempat pamit ya kepada pihak keluarga. Pamit seperti apa sih Bu? Waktu sedang penangkapan. Yang di Polda itu tak Mbak? Iya, yang kemarin Bu, betul. Sebelum penangkapan. Ya Peggy cuman ngomong, maafin Peggy kalau Peggy punya salah. Bilangin ke Bapak, Peggy juga minta maaf ke Bapak kalau Peggy salah. Gitu aja. Peggy kan tidak melakukan kejahatan ini Peggy pesannya begitu aja. Ya Bu Kartini, dari yang kita berinteraksi saat ini kami bisa merasakan betapa kesalnya dan marahnya Ibu mengenai penangkapan Peggy. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada siapapun yang menyaksikan dan juga pihak kepolisian mengenai penangkapan terhadap anak Ibu Peggy Setiawan? Saya menyatakan kepada semua orang yang menyaksikan semua ini, saya mohon dukungannya untuk membela anak saya karena anak saya tidak bersalah. Untuk kepolisian, Pak, tolong bebaskan anak saya karena anak saya tidak bersalah dalam kasus ini. Peggy tidak pernah membunuh siapapun. Terima kasih, begitu aja. Oke. Kalau Bu Kartini mengetahui kabar Peggy ini kemudian ditangkap oleh Polda Jawa Barat, ini melalui siapa Bu? Saya dikabarkan dari majikan saya yang kebetulan seorang pengacara. Majikan saya menelpon, Bibi ke rumah, katanya ada yang mau diomongin. Ya Bibi, Ibu, saya ke rumah Ibu. Terus Ibu ngabarin, Peggy udah ditangkap tadi sore menjelang jam 5, jam 6-an kayak gitu kata Ibu. Kemudian bagaimana reaksi Ibu ketika mendengar hal tersebut? Dan majikan Ibu ini seorang pengacara, apakah majikan Ibu ini juga ada niatan untuk membantu menempuh jalur hukum? Ya, majikan saya bersama rekan-rekan akan membantu dan membebaskan Peggy sekuat tenaga mereka. Oke, Ibu setelah mendengar kabar bahwa Peggy ini kemudian sudah ditangkap begitu, apa yang reaksi dari Ibu Kartini ini pada saat itu seperti apa Bu? Ya saya cuman, ya Allah kenapa anak saya ditangkap, anak saya tidak salah apa-apa. Ya kenapa anak saya ditangkap, saya langsung lemes badannya, tidak kuat karena mendengar berita itu. Sedangkan anak saya tidak pernah membunuh siapapun. Ibu sejak tahun 2016 hingga saat ini, apakah memang pekerjaan Peggy ini sebagai buruh bangunan setiap harinya di Bandung selalu atau berpindah-pindah tempat atau seperti apa Bu? Ya selama 8 tahun ini ya Peggy di bangunan di Bandung. Oke, Bandung. Tapi sering pulang ke rumah juga Bu? Terakhir pulang biasanya apakah setiap tahun? Bulan Desember 2016.
Pulangnya kalau Lebaran aja. Bu, ini kan setelah ditangkap Peggy, apakah Ibu juga sempat bertemu dengan Peggy yang saat ini sudah berada di Polda Jawa Barat? Ya, sempat ketemu. Oke, apa yang disampaikan Peggy kepada Ibu, Bu? Peggy hanya berbicara itu, minta maaf kepada bapaknya dan kepada saya. Saya tanya kembali, Peggy, apa kamu pernah melakukan kejahatan itu? Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, Peggy tidak melakukan pembunuhan itu. Tapi polisi tetap kekeh tidak percaya. Ibu, pihak keluarga apakah diberikan informasi dari pihak kepolisian sebetulnya bukti apa yang menguatkan hingga akhirnya Peggy ini ditangkap, begitu ya, ditahan dan dijadikan tersangka? Apa alat buktinya yang dimiliki pihak kepolisian? Tidak dikasih tahu, cuman hanya dibilang nanti ditunggu di pra pengadilan gitu aja. Setelah ini Bu Kartini, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bu Kartini dan juga pihak keluarga? Saya akan berjuang semampu saya untuk membela anak saya karena anak saya tidak bersalah dalam masalah pembunuhan ini. Tidak ada sangkut pautnya. Anak saya tidak melakukan kejahatan yang seperti dituduhkan oleh para polisi itu. Karena anak saya tidak bersalah. Saya berani bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, anak saya tidak melakukan kejahatan seperti itu. Baik. Ibu Kartini, terima kasih banyak atas klarifikasi dan informasi yang diberikan dalam program Apa Kabar Indonesia Siang. Kami berharap semoga keadilan dan kebenaran akan terungkap segera mungkin. Terima kasih, Bu Kartini. Masih di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, PDI Perjuangan tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Partai yang akan berlangsung pada pekan ini. Ya, keputusan PDI Perjuangan ini seakan mempertegas bahwa hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan telah berakhir. Lantas bagaimana respon dari Presiden Joko Widodo? Kami hadirkan berikut ini. PDI Perjuangan menggelar rapat kerja nasional atau Rakernas kelima di kawasan Ancol, Jakarta. Partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan tidak akan mengundang Presiden Joko Widodo dalam acara tersebut. Padahal Presiden Jokowi masih berstatus sebagai kader partai. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto membeberkan alasan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dalam Rakernas kelima PDIP. Dan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sehingga PD Perjuangan ini pijakannya pada sejarah sangat kuat. Bahkan DPC dan DPD partai dalam rangka Rakernas kelima, DPP memberikan kesempatan bagi DPC dan DPD untuk menangkap suara arus bawah, suara anak ranting PAC dan DPC. Saat ditanya mengenai dirinya yang tidak diundang dalam acara Rakernas, Presiden Joko Widodo menilai pertanyaan tersebut lebih pas bila disampaikan kepada PDIP. Kenapa nggak diundang Rakernas PDIP? Bagaimana Pak? Ditanyakan dan mengundang, jangan saya. Kemarin sempat akrab bertemu dengan Puan di KPJPWS, Pak. Apa ada momen rekonsiliasi? Sudah lama sekali saya akrab dan baik dengan Mbak Puan. Kemarin ngobrol apa Pak? Pas waktu akrab Apa? Tahu apa sama Mbak Puan? Ya, semeringah dong, masa nggak boleh semeringah? Sengaja teman-teman mau juga Pak. Keputusan PDI Perjuangan yang tidak mengundang kader tersuksesnya dalam hajatan partai yang digelar pada 24 hingga 26 Mei mendatang seakan mempertegas bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi memang sudah berakhir. Selain untuk konsolidasi, Rakernas kelima PDI Perjuangan juga membahas persiapan pemenangan pilkada, serta untuk menentukan sikap partai.
Ya, dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai Rakernas kelima PDI Perjuangan, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, Nadila Soleh yang sudah siap mengabarkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Nadila, silakan. Ya, Vena Prima dan juga pemirsa, selamat siang. Ini sekiranya 20 menit lagi pembukaan Rakernas PDI Perjuangan ini akan dimulai. Tentunya dapat kami gambarkan situasi terkini di lokasi Rakernas kelima PDI Perjuangan yang begitu ramai dipadati oleh kader-kader PDI Perjuangan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Informasinya pada hari ini di pembukaan Rakernas ini akan dihadiri oleh kurang lebih 4.000 kader PDI Perjuangan yang mewakili setiap provinsi di Indonesia. Ada sejumlah pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan ini, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam Rakernas ini, saya akan mengajak Anda untuk berbicara dengan narasumber saya. Sudah bersama dengan saya di sini ada Bapak Masinton Pasaribu yang merupakan OC Rakernas PDI Perjuangan yang kelima. Assalamualaikum, selamat sore Bung Masinton. Oke, Bung Masinton, ini kita lihat ya situasi di Ancol saat ini begitu ramai dipadati oleh kader-kader PDI Perjuangan ini. Ini boleh diinfokan kepada pemirsa TV One, ada berapa banyak kader yang hadir, kemudian juga nanti di pembukaan ini kan ada infonya ada 4.000. Kemudian setelah itu akan ada dari mana saja, Mas Masinton? Ya, pembukaan Rakernas ini dihadiri lebih kurang berkisar 7.000 tamu dan undangan beserta kader. Nah, peserta Rakernas ini sendiri berjumlah lebih kurang 5.225 yang diikuti oleh seluruh elemen partai dari DPP partai, kemudian badan sayap partai, dan juga DPD dan DPC dari seluruh Indonesia. Nah, tentu agenda Rakernas ini berlangsung selama 3 hari. Tanggal 24, 25, dan 26 Mei 2024 ini. Ini sebagai PDI Perjuangan, sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kita harus terus melakukan konsolidasi internal ya, dan juga menyiapkan kader-kader dan mesin partai politik untuk menyongsong momentum pilkada nanti. Nah, kemudian selain itu juga kita akan membahas sikap politik dan juga agenda serta program kerakyatan PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah tentunya. Nah, tahapan Prarakernas ini dimulai dengan pengambilan api abadi di Merapen, Grobogan, Jawa Tengah, yang itu dibawa secara maraton oleh pelari ya dari Grobogan hingga ke Jakarta kemarin sore. Nah, artinya apa? Api ini disimbolkan sebagai suluh penerang untuk membawa terang buat demokrasi, kebangsaan, dan kerakyatan. Nah, tentu ya, kalau Bung Karno menyampaikan warisi apinya, jangan abunya, maka tema PDI Perjuangan itu api perjuangan nan tak kunjung padam, seperti itu. Tadi Bung Masinton sempat menyinggung soal konsolidasi gitu. Yang dinantikan oleh pemirsa TV One ataupun masyarakat Indonesia adalah kita akan menyambut pilkada. Apakah nantinya dalam pilkada tersebut, dalam pilkada tersebut PDI Perjuangan akan berkonsolidasi dengan partai politik lainnya, atau yang dipersiapkan oleh PDIP seperti apa? Ya, tentu kita kan sadar betul bahwa membangun bangsa ini tidak bisa sendiri-sendiri. Maka PDI Perjuangan akan melakukan langkah-langkah konsolidasi di tiap provinsi dan tiap daerah, ya, disesuaikan dengan konteks politik lokalnya, disesuaikan dengan konteks kearifan masyarakatnya, seperti itu. Dan jadi kenapa? Ya, karena kontestasi pilkada itu bukan sekadar ajang menang, tetapi di situ adalah bagian dari mengkonsolidasi program-program kerakyatan ya untuk kesinambungan pembangunan di Indonesia ke depan, seperti itu. Oke, Bung Masinton, tentunya dalam hari ketiga Rakernas nanti akan ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi. Salah satunya tentu akan ada rekomendasi tentang bagaimana strategi pemenangan PDI Perjuangan dalam pilkada nanti. Ini boleh diceritakan spill sedikit gitu tentang hal ini, Bang? Nah, tentu ini kan kita baru mau masuk pembukaan jam 2 nanti ya. Nah, tentu semuanya nanti akan dibahas tentunya di komisi yang khusus tentang bahas pilkada. Nah, tentu ya bagi PDI Perjuangan yang lebih utama itu adalah bagaimana mengedepankan aspek menjaga demokrasi, menjaga spirit kebangsaan, menjaga
keberpihakan terus-menerus kepada rakyat tadi itu yang menjadi concern utama dari PDI Perjuangan seperti itu. Maka dilambangkan bahwa kenapa api perjuangan, api abadi yang dibawa dari Merapen itu ya disimbolkan dengan secara lari estafet maraton sebagai sebuah sportivitas dan spirit juang yang harus berlangsung terus-menerus secara estafet dilakukan oleh segenap kader-kader PDI Perjuangan. Oke, Bung Masinton, artinya dalam Rakernas ini segala hal akan dipersiapkan oleh PD Perjuangan, baik itu sikap politik, kemudian tadi juga akan ada pembahasan tentang ekonomi kerakyatan, begitu kemudian juga tentang tentang konsolidasi pilkada, begitu. Boleh Bang Masinton dijelaskan secara singkat begitu, apakah nanti dalam hasil Rakernas ini akan mengikat semua kader-kader PD Perjuangan atau seperti apa? Ya tentunya ya keputusan ini kan rapat kerja nasional ya. Keputusan rapat itu ya pasti menjadi acuan buat seluruh elemen kader. Baik itu di tingkat pusat sehingga ke tingkat daerah. Kemudian agenda-agenda program yang sudah diputuskan dalam Rakernas ya tentu itu akan dijalankan oleh seluruh elemen kader seperti itu. Siap, terima kasih Bung Masinton untuk penjelasannya. Baik Vena, Prima dan juga pemirsa, itulah perbincangan singkat kami dengan Masinton Pasaribu yang merupakan salah satu panitia acara dalam Rakernas yang tadi juga sudah menjelaskan tentang sejumlah pembahasan yang akan dibahas dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Dan yang paling dinantikan nanti pukul 14 ataupun 16 kalau tidak salah ada pidato kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, bocah perempuan bernama Aldelia asal Padang Pariaman yang telah menjalani perawatan selama 4 bulan akibat luka bakar serius yang dialaminya akibat ulah teman-temannya akhirnya meninggal dunia. Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Seorang bocah perempuan bernama Aldelia Rahma, 11 tahun, warga Korong Koto Kaca, Kabupaten Padang Pariaman, meninggal dunia akibat luka serius di sekujur tubuhnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit selama 4 bulan di RSUP M. Jamil Padang. Kejadian berawal pada tanggal 23 Februari 2024 lalu saat bocah malang tersebut melakukan gotong royong bersama siswa yang lain di sekolahnya. Ketika membakar sampah, salah seorang siswa menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia. Tak lama kemudian, api dengan sekejap membakar tubuh Aldelia. Pasca kejadian, Aldelia sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Lubuk Basung Agam dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Di Rumah Sakit M. Jamil, Aldelia dirawat intensif selama 1 bulan dan dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan hingga akhirnya meninggal dunia. Abang video terakhir Bang karena sakit, karena ada penyebabnya gitu kan. Jadi yang namanya kalau kami kan udah kehilangan nyawa, adik kami nggak bisa ketemu selanjutnya kan. Kalau orang yang tinggal ini yang menyebabkan adik ini meninggal dunia, dia masih santai-santai, masih enak kan. Jadi perasaan keluarga sebagai keluarga ya gimana lah gitu, nggak bisa diomongin kan. Kehilangan orang anaknya ceria begitu kan, tiba-tiba yang menanggung sakit 3 bulan kurang seminggu. Pihak keluarga masih menyisakan tanda tanya terhadap musibah yang menimpa Aldelia. Mereka akan menempuh jalur hukum mulai dari keluarga pelaku hingga pihak sekolah. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui sebetulnya seperti apa kronologis kejadian, kali ini kami sudah terhubung dengan kakak dari Aldelia, ada Media Madona. Selamat siang Mbak Madona. Siang. Mbak Madona, sebelumnya kami turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aldelia. Semoga pihak keluarga dilapangkan dadanya. Ya. Mbak
Bisa diceritakan sebetulnya kronologisnya seperti apa saat itu? Saat itu hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, almarhum lagi di jam pelajaran olahraga di sekolahnya. Disuruh sama guru sama wali kelasnya untuk membakar sampah di belakang gedung sekolah. Kemudian setelah disuruh bakar sampah, dia ditinggal, tidak diawasi dan tidak didampingi. Kemudian posisi hari itu anak ini paling dekat dengan api, onggokan api itu kan. Jadi ada salah satu temannya mengambil botol minyak ini dari temannya yang lain. Sudah diambil, habis itu disemprotkan ke arah Adelia ini. Dia kena semprot, kemudian datang angin kencang, dia disambar api, langsung disambar api. Kemudian temannya ini pada lari karena ketakutan tubuh Adelia ini udah penuh dengan api kan. Tinggal dia sendiri di belakang. Setelah dia terbakar ini, dia langsung lari ke kamar mandi. Pas di kamar mandi, ternyata kamar mandinya pintunya terkunci. Kemudian dia lari ke kelas, ke depan, lari ke kelas. Nyampe di kelas tuh semua temannya dan guru-gurunya pada teriak histeris. Kemudian guru-gurunya ini untuk memadamkan api disuruhlah Adelia ini guling-guling ke tanah. Setelah suruh guling ke tanah, api tidak kunjung padam. Datanglah guru olahraganya dibantu untuk memadamkan api. Setelah itu api padam, langsung dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat. Dari puskesmas itu dirujuk ke rumah sakit SUD Babasung, kemudian baru dirujuk ke RSUP M Jamil Padang. Teman dari Aldelia yang menyiramkan bensin ke tubuh Aldelia ini usia berapa, Mbak Media? Sama, teman sekelasnya. Saat itu Adelia umur duduk 10 di tahun. bangku kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kegiatan membakar sampah ini apakah rutin dilakukan atau ini baru kali pertamanya? Mungkin bakar sampah ini nggak tahu juga pastinya, tapi yang jelas dia hari itu disuruh wali kelasnya karena besoknya ada kegiatan di sekolahnya itu, jadi disuruhlah anak-anak yang ini ke belakang bakar sampah. Oke, Mbak Media mungkin bisa diceritakan nih setelah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dapat penanganan dari rumah sakit, apa yang kemudian terjadi, Mbak? Pertama masuk itu kan dirawat pertama kali di rumah sakit M Jamil itu 35 hari. Selama 35 hari itu kondisi badan almarhum ini makin lama makin kurus ya. Kemudian dengan posisi lukanya masih merah seperti kambing habis dikelupas kulitnya itu, udah dipulangkan dari rumah sakit. Kami pun kaget yang keluarga di rumah, kenapa sudah dipulangkan sedangkan lukanya masih seperti itu, masih terbuka lebar kan, belum ada tanda-tanda sembuh gitu. Dan itu pun sudah dilakukan 4 kali operasi di rumah sakit M Jamil. Tapi kondisi luka anak itu masih parah gitu, tapi pasien sudah dipulangkan. Apa respon dari pihak rumah sakit, Mbak? Katanya kan setelah 35 hari dirawat dipulangkan, pas tanggal 8 April kontrol pertamanya ke rumah sakit lagi, saya langsung pergi mengantar dan saya bertanya langsung sama dokter yang di sana. Katanya alasan dipulangkan tidak di pasien ini tidak ada menderita penyakit lain kecuali luka bakar ini saja. Tapi saya bilang betul, oke, tidak ada penyakit lain yang derita. Tapi luka bakar yang derita ini kan sedikit, hampir sekujur badannya. Kenapa bisa disuruh pulang pasien ini? Dan pihak rumah sakit pun dokternya bersikeras karena tidak ada penyakit lain yang menyertai di tubuhnya dan hasil ronsen dan hasil labnya pun bagus katanya. Tapi kondisi fisik adik saya ini udah kurus. Kurus ini diakibatkan karena memang susah untuk mengonsumsi makanan dan minuman, begitu ya, Mbak? Ya, karena kan kita aja demam biasa aja makan susah ya, Mbak ya. Apalagi dengan luka yang sebesar itu di tubuhnya yang dialami. Gimana dia mau makan? Kan sakit yang deritanya aja tuh kita yang melihat aja tidak tahan, apalagi dia yang menanggung. Oke, Mbak Media, setelah kejadian ini, respon dari pihak sekolah apa, Mbak? Ya kalau pihak sekolah kan dia berkata kan dia bertanggung jawab atas insiden yang terjadi. Kalau bisa kita menyelesaikan secara kekeluargaan. Tetapi secara kekeluargaan kami pun kan secara kekeluargaan seperti apa gitu. Kami meminta pun kepada anak yang menyiram bensin tadi itu untuk datang ke rumah dengan itikat baik dari keluarganya. Tapi setelah
seminggu, 2 minggu, berbulan tidak ada datang ke sini. Datang pun setelah ada polisi dari Babin Polsek Armalintang datang ke sana. Sebelum bupati datang ke sini, dia datang bawa uang 1 juta minta damai. Oke. Kemudian apakah pihak keluarga menerima uang pemberian dari teman Adelia itu? Namanya kita waktu itu orang lagi buka donasi ya Mbak ya. Kita kan menerima semua donasi yang dikasih orang. Tapi dalam hal itu kita tidak menerima perdamaian yang diajukan dia itu. Oke. Mbak, perdamaian yang diminta oleh pihak sekolah kepada pihak keluarga dari Mbak Media ini kemudian diterima nggak oleh pihak keluarga Mbak? Oh, tidak, kami kan waktu itu lagi merancangkan membuat surat perdamaian. Tapi saya dengan sengaja mengensel tidak untuk menandatangani dan dengan keluarga yang lain. Karena saya membuat poin di salah satu poin isi surat itu meminta seandainya terjadi hal buruk seperti adik saya meninggal dunia ini, kami akan menuntut ke pihak berwajib. Tapi dia tidak terima sekolahnya. Makanya saya rembuk lagi di rumah dan sampai sekarang kami pun tidak datang lagi ke sekolah dan tidak menandatangani surat perjanjian itu. Mbak Madonna, ini untuk biaya pengobatan Adelia berapa banyak dan apakah ditanggung BPJS atau seperti apa biayanya? Kebetulan kan di Adelia ini kan sudah punya BPJS yang reguler. Karena dia menunggak tidak bayar, jadi kan tidak aktif. Jadi kebetulan ada salah satu keluarga dari kepala sekolahnya ini bekerja di Dinas Kesehatan dan dia bisa mengurus BPJS ini dipindahkan dari reguler ke PBI, dapatlah yang gratis dari pemerintah. Nah, jadi dalam 24 jam waktu itu diaktifin langsung, jadi ditanggung sama BPJS biaya pengobatan. Cuman di luar itu kami pihak keluarga masih mengeluarkan biaya yang lain kan. Oke, Mbak. Saya penasaran ingin tahu sehari-hari aktivitas dari almarhumah Aldelia ini di sekolah. Apakah memang Aldelia ini nampaknya tidak akur di sekolah bersama dengan teman-temannya atau kerap menjadi korban bully? Saya dapat cerita dari teman-temannya juga dan dari dia langsung almarhum, dia di sekolah juga tidak nakal. Malahan dia yang sering dibully sama pelaku yang menyiram bensin tadi. Sering dibully dia seperti didorong, ditendang, digempleng kepalanya kan sering itu, tapi dia tidak berani mengadu di rumah. Dia berani ceritanya dan terbuka bercerita setelah pulang dari rumah sakit Jamil pertama kali. Baru dia cerita sama kakak kandungnya kalau dia sering dibully sama anak ini. Tapi dia pernah sempat mengadu ke salah satu gurunya, bahkan gurunya membilang ngomong sama dia, kamu kan anak perempuan, ngapain kamu temanan sama anak laki-laki? Kalau anak perempuan tuh jangan teman sama anak laki-laki. Lah, toh seharusnya kita di sekolah kan tidak memilih pertemanan, sama aja laki-laki dan perempuan kan? Kemudian Mbak Madonna, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihak keluarga untuk meminta keadilan terhadap tewasnya Adelia? Sejauh ini kita waktu hari pas almarhum ini wafat, kita sudah membuat pengaduan ke Polres Pariaman. Oke, laporan sudah disampaikan akan menempuh jalur hukum ya. Baik, terima kasih banyak Media Madonna selaku kakak. Kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh Mbak Media dan juga keluarga. Terima kasih Mbak atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih kembali Mbak. Selamat siang. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siangkar segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, setiap libur panjang dan juga akhir pekan, Pantai Parangtritis di Yogyakarta ini masih menjadi primadona para wisatawan. Meski demikian, para pengunjung diminta untuk tetap waspada. Pantai Parangtritis masih menjadi tujuan utama wisatawan dari berbagai daerah yang sedang menikmati liburan panjang di Yogyakarta. Sejak pagi, para wisatawan sudah berdatangan di pantai selatan Yogyakarta ini untuk menikmati pemandangan indah di tepi pantai. Selain itu, para pengunjung juga menikmati bermain pasir di tepi pantai maupun bermain air di pantai. Saat berenang di pantai, terdapat imbauan kepada para pengunjung terkait keberadaan ubur-ubur.
Jadi di luar prediksi, biasanya ubur-ubur itu keluar bulan Juli Agustus, tapi berhubung ini situasi untuk cuacanya tidak bisa diprediksi, kemarin sudah sempat dingin, jadi ubur-ubur itu keluar saat udara dingin. Itu beberapa hari yang lalu itu sudah ada beberapa pengunjung yang terkena ubur-ubur. Untuk itu kita himbau bila mana berwisata di Pantai Parangtritis menemui atau melihat gelembung berwarna biru dan berumbai, tolong jangan disentuh. Sementara itu, guna memberikan rasa nyaman bagi wisatawan, petugas gabungan berpatroli di sepanjang pantai. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi soal kuliner untuk Anda pemirsa. Ini kalau bicara soal kuliner yang paling banyak ini biasanya ada di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta pemirsa, khususnya di Pasar Ngasem, ini ada beragam kuliner yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Salah satunya adalah wingko ngasem yang proses pembuatannya ini masih menggunakan arang. Pasar Ngasem merupakan salah satu pasar tertua yang ada di kota Yogyakarta. Berada di sisi barat alun-alun selatan Yogyakarta, Pasar Ngasem kini menjadi salah satu sentra kuliner tradisional Yogyakarta. Begitu masuk, pengunjung bisa langsung menemukan beragam makanan tradisional yang sudah cukup langka dan jadul. Salah satunya yang kini masih dilestarikan, yakni wingko atau dikenal dengan wingko ngasem. Wingko adalah sejenis kue yang terbuat dari kelapa muda, tepung beras, ketan, ditambah gula. Wingko biasanya disantap saat masih hangat dan disajikan dengan dipotong kecil-kecil. Kombinasi gula dan kelapa menjadi wingko terasa nikmat. Tak hanya warga di Yogyakarta, para pembeli wingko ngasem juga datang dari para wisatawan luar kota seperti Jakarta, Bandung, hingga Surabaya. Bahkan sebagian pembeli berasal dari luar Jawa. Proses pembuatan wingko dilakukan dengan dipanggang di tungku menggunakan api arang, sehingga wingko ngasem memiliki cita rasa yang khas. Dengan proses masak menggunakan arang ini, membuat tekstur wingko yang lembut karena kematangan yang merata. Menurut pemilik wingko ngasem, penjualan wingko akan mengalami kenaikan saat musim liburan atau saat weekend. Pak, proses pembuatannya dari arang ini Pak ya? Iya, kita pemanasan pada arang gitu. Arang, jadi lebih alami gitu. Sehat, tingkat kematangannya lebih bagus gitu. Wingko ngasem ini telah diproduksi sejak tahun 1996 silam. Soal harga, para pembeli cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk isi 5. Hingga Rp20.000 untuk kemasan berisi 10 kue wingko. Wingko ngasem kini banyak dicari pembeli karena selain menjadi makanan rumahan, wingko banyak dicari untuk berbagai acara maupun oleh-oleh khas dari kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nurianto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan melihat kegiatan wisata apa saja, baik kuliner maupun kegiatan lainnya. Sudah ada rekan-rekan kami. Yang pertama kita akan ke Danita terlebih dahulu di Yogyakarta yang kali ini berada di Malioboro. Silakan Danita. Prima, Vena, juga pemirsa, betul sekali kali ini kami berada di kawasan Malioboro. Dan bagi pemirsa atau wisatawan yang di Malioboro tentu juga tidak melewatkan wisata kulinernya. Salah satunya adalah pecel yang dulunya nih pemirsa, ini pecel depan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Namun karena memang semua PKL-PKL dikumpulkan menjadi satu di kawasan teras Malioboro, dan pecel yang banyak digemari oleh wisatawan ini juga berpindah nih pemirsa. Saya akan sedikit gambarkan nih pemirsa, kalau di sini pecel hanya ada sayurnya. Kalau biasanya pecel kan hanya ada sayurnya. Namun kalau di sini biasanya favoritnya adalah pecel bakmi.
sayur mayur dengan bumbu pecel khasnya. Nanti ditambah dengan bakmi pemirsa. Ini adalah menu favorit bagi wisatawan. Seperti halnya pada siang hari ini yang ada salah satu wisatawan yang juga sedang memilih-milih kuliner pada siang hari ini di Pecel Pasar Beringharjo yang kali ini sudah pindah di teras Malioboro. Ada berbagai macam jenis sate-satean nih pemirsa yang menggiurkan yang bisa juga dijadikan alternatif bagi kita semua yang suka kuliner dan juga suka jajan. Memang menjadi alternatif tempat untuk berwisata kuliner. Tentu saja tidak hanya pecel pemirsa, namun kali ini saya memang tertarik dengan pecel di teras Malioboro. Saya nanti juga akan pesen deh pemirsa 1 porsi pecel bakmi yang katanya nih favorit banget wisatawan. Ibu Sume, selamat siang. Ya, Mbak. Sume, punten. Saya mau pesan pecel bakmi, Bu, 1 porsi. Nah, kalau kita lihat di sini juga sudah ada harganya nih pemirsa, jadi tidak usah takut untuk kemahalan dan lain sebagainya. Karena beberapa waktu yang lalu mungkin ada wisatawan yang takut kemahalan, tapi kalau di sini memang sudah ada harga-harga yang tertera. Jadi kita tidak takut untuk nanti kemahalan segala macam. Kalau di sini tertulis nih pemirsa, untuk pecel original tuh Rp10.000, kalau pecel bakmi tuh Rp12.000 saja. Nanti tentu saya juga akan berbincang nih pemirsa dengan penjualnya atau mungkin dengan wisatawannya untuk mengetahui seperti apa sih keramaian di hari libur akhir pekan ini pemirsa. Terima kasih Bu. Dan ini dia pemirsa 1 porsi pecel yang sudah saya pesan, ternyata memang betul 1 porsi pecel bakmi ini ada sayur mayurnya dengan bumbu khas pecelnya dan juga ditambah dengan bakmi yang menggugah selera tentu saja. Dan 1 porsi pecel bakmi ini dibanderol dengan harga Rp12.000 saja pemirsa. Saya akan mencari tempat duduk sambil nanti juga akan menggambarkan seperti apa sih kelezatan dari pecel ini. Namun mungkin saya akan berbincang nih pemirsa dengan pengunjungnya, dengan Ibu siapa? Selamat siang Ibu. Ibu siapa Ibu? Ibu Budi dari Bandung. Ibu Budi dari Bandung, baik. Ibu tadi pesen apa nih di pecel Ibu Sumah ini? Nasi pecel 1, nasi gudeg 1, pecelnya aja 1. Ibu pesan pecel ini tahu dari mana nih? Atau memang sudah kebiasaan untuk kuliner di pecel ini atau di Malioboro ini Bu? Kalau pecel sih kita udah biasa ya, karena kita sama-sama orang Jawa gitu. Cuma kebetulan aja sini pas jamnya makan lapar, udah pecel aja gitu. Berarti sudah tahu dong Ibu kalau dulunya ini pecel di Pasar Beringharjo? Iya, pernah beli di Pasar Beringharjo ya. Sekarang udah nggak ada ya. Mungkin ada tapi kita tadi nggak ke sana. Ibu, tadi bisa digambarkan sedikit nggak sih seperti apa pecelnya? Mungkin beda nggak sih dari yang lain? Kalau ya sayurannya fresh. Iya, kalau sayurannya sih fresh. Kalau bumbunya sih ya hampir sama aja lah. Ya ada beda-beda dikit kali ya. Tadi pesen pecel bakmi atau pecel biasa? Nasi pecel aja. Nasi pecel, oke. Berarti memang ada nasi pecel pemirsa yang juga menjadi favorit. Oke pemirsa, nanti saya juga akan menikmati pecel ini nih pemirsa. Tapi sementara saya kembalikan dulu deh ke Prima dan juga Vena yang ada di studio. Waduh, bikin ngiler sekali nih sebagai orang yang suka berkunjung ke Pasar Beringharjo, nampaknya ini menggugah selera saya untuk ke Yogyakarta dan juga cobain jajanan yang dicobain oleh Danita Riyandi nih. Nah, dari Yogyakarta pemirsa kita langsung beralih menuju ke Firda Jumardi yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Nampaknya ada di satu bazar, di sebuah acara. Firda, jajanan apa yang kira-kira akan dijajali oleh Anda sore hari ini? Ya, Vena dan Prima dan juga pemirsa, di tempat saya melaporkan saat ini merupakan bazar kuliner yang ada di salah satu giat, yaitu Makassar International Writers Festival 2024 yang bertempat di Benteng Fort Rotterdam atau tepatnya di Jalan Ujung Pandang. Pemirsa, saya bisa memperlihatkan Anda di bazar ini, panitia sendiri menggait beberapa UMKM yang ada di Kota Makassar. Yang bisa dilihat belakang saya ini merupakan Taichan Oishi yang merupakan UMKM dari Makassar, dan juga sepanjang
belakang ini merupakan lapak-lapak makanan. Dan saya ingin menanyakan kepada partisipan yang sudah sejak pagi tadi berada di sini, makanan apa sih atau jajanan apa yang menjadi makanan favorit yang ada di lapak ini. Selamat sore, Kak, maaf ganggu waktunya sebentar, dengan kakak siapa? Mita. Ya, Kakak Mita ini lagi pesan apa nih? Kelihatan lagi pesan. Lagi pesan nasi goreng Mas Bayu. Nasi goreng Mas Bayu. Habis ini kira-kira pesan apa lagi tuh, Kak? Wah, gimana ya? Banyak nih yang mau dicoba nih. Ada taichan, ada daging asap juga di situ, sama chicken wing banyak. Iya. Kak Mita, ini kira-kira UMKM ini kenapa menarik atau tertarik begitu berkunjung ke sini? Sebenarnya event kayak gini banyak di Makassar, cuman event yang kayaknya minta untuk tenan-tenan punya komitmen event ini kan kalau nggak salah itu ngurangin sampah sekali pakai. Terus kayaknya tenan-tenan di sini cukup ngikutin komitmen eventnya, dan saya pengen ngelihat gimana sih komitmen tenan-tenan yang berpartisipasi di event ini untuk ngikutin si komitmen event. Selamat. Baik, kami tak bisa dilanjutkan untuk pesan makanannya. Saya lanjut dulu lihat-lihat lapak yang lain. Pemirsa, setelah berbincang tadi dengan partisipan yang ada di acara Makassar International Waters Festival ini, bukan hanya tentang makanan, pemirsa, bahkan pengunjung yang datang ke sini juga sangat tertarik bagaimana komitmen dari para UMKM di sini ketika tidak hanya berbicara kuliner, tapi juga ingin melihat bagaimana cara pengolahan sampah mereka agar tidak mengotori lingkungan. Dan pemirsa, saya ingin lihatkan Anda lagi, kalau di terik panas segini nih, kita biasanya minum yang dingin-dingin. Di belakang saya ini ada es jeruk peras. Di sini es jeruk peras tentunya dari UMKM juga di Makassar. Selain es jeruk peras, di sini juga ada tacos dan ada chicken wings yang bisa disantap oleh para pengunjung yang ada di sini. Jadi, bagi warga di Kota Makassar yang ingin menghabiskan waktu libur panjang nih, bisa langsung datang ke Fort Rotterdam yang ada di Jalan Ujung Pandang, karena bazar ini akan berlangsung hari hingga hari Minggu nantinya. Demikian dulu yang dapat saya laporkan dari Benteng Fort Rotterdam. Kembali ke Jakarta, Vena, Prima. Terima kasih Firda dan juga Danita. Wah, ini untuk masyarakat yang berada di kawasan Malioboro ataupun juga di Benteng Rotterdam ya, di Makassar, bisa langsung menyerbu kawasan ini selama akhir pekan nanti. Jeruk peras nih sama seperti baju kita kayaknya, seger-seger gitu, habis ini kita minum ya kali ya, Prima. Terima kasih rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia sih akan kembali dengan menghadirkan informasi di mana ada warung seblak yang diserbu oleh ratusan karyawan yang sudah siap untuk bekerja di sana. mendaftar di warung seblak tersebut. Kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini ada informasi viral di mana ada sebuah warung seblak yang buka lowongan kerja. Pelamarnya ini mencapai ratusan orang. Ya, pihak warung ini mengaku bahwa ia hanya membutuhkan 20 karyawan, tapi yang melamar ini justru ada 200 pelamar. Inilah video amatir yang direkam warga menunjukkan antrian mengular pelamar kerja di kawasan Sindang Kasih Ciamis, Jawa Barat. Video ini sempat viral di media sosial lantaran pelamar kerja yang didominasi perempuan muda ini bukan melamar kerja di sebuah perkantoran, tetapi warga ini melamar kerja di sebuah warung seblak. Pemilik warung seblak mengaku lamaran diumumkan melalui akun media sosialnya. Warung seblak yang baru buka ini membutuhkan 20 karyawan saja. Namun pada hari wawancara lamaran, pelamar mencapai 200 orang. Tanggapan saya pribadi setelah viral, ada senangnya sendiri untuk saya pribadi, tapi ada sedihnya juga karena ternyata emang pengangguran di Indonesia itu masih banyak. Jadi harapan saya mungkin untuk pelaku usaha dimanapun supaya lebih banyak lagi lah gitu pekerjaan yang ditawarkan supaya mengurangi angka pengangguran. Pemilik warung menyebut disediakan gaji sebesar Rp1.500.000 dan bonus serta uang lembur bagi karyawan yang lulus sesi wawancara.
Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisinya saat ini? Apakah juga masih dipadati oleh para pelamar di warung seblak tersebut? Kita tanyakan kepada rekan kami, ada Aditya Triwahyudi di Ciamis, Jawa Barat. Aditya, saat ini kondisinya seperti apa dan apa yang sebetulnya membuat para pelamar ini ingin mendapatkan posisi bekerja di warung seblak di sana? Ya, Prima dan pemirsa, saat ini sayang warung seblak Bangsa Pria atau diikat dengan warung seblak Sehat Bangsa tersebut ternyata setiap hari Jumat ini tutup, dan proses lamaran yang dilakukan oleh ratusan warga hingga mencapai 200 orang tersebut memang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, karena pemilik dari warung seblak tersebut memang membuka lowongan tersebut melalui akun media sosialnya, dan pemilik dari warung tersebut mengaku bahwa dirinya ini hanya membutuhkan 20 orang karyawan saja. Namun ternyata pada hari H membuka sesi wawancara, ternyata yang datang ini mencapai 200 orang lebih. Bahkan Satria ini mengaku pelamar tidak hanya didominasi oleh warga Ciamis saja, namun juga dari beberapa daerah lainnya seperti dari daerah Tasikmalaya, Banjar, Bandung hingga dari Jakarta. Dan mereka ini digaji per bulan ini kisaran Rp1.500.000, belum termasuk uang lembur dan bonus-bonus lainnya. Dan posisi yang diperebutkan oleh ratusan warga ini memang untuk beberapa bagian, diantaranya untuk pramusaji dan untuk yang memasak di dapur dan bagian-bagian lainnya. Namun sayangnya Vena Kinta dan Prima, hari Jumat ini ternyata seblak Bangsa Pria tersebut memang dibiasakan tutup pada hari Jumat, sehingga sayang saya tidak bisa mengabarkan untuk Anda dan pemirsa bagaimana ramainya warung seblak yang sempat viral di media sosial tersebut. Terima. Ya, baik. Terima kasih Aditya. Kita jadi penasaran ya, ini seblaknya seperti apa. Sepertinya yang punya juga memang seorang influencer ya. Terima kasih sekali lagi Aditya melaporkan langsung dari Ciamis, Jawa Barat. Ya, pemirsa, diduga tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja, seorang buruh bangunan tewas tersengat listrik tegangan tinggi di Ciamis, Jawa Barat. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Pemirsa, kita menuju ke Ciamis, Jawa Barat, di mana ada seorang buruh bangunan yang tewas tersengat listrik tegangan tinggi akibat diduga tidak menggunakan peralatan kerja. Saat peristiwa terjadi, banyak warga dan pengguna jalan yang menyaksikan kejadian tersebut. Korban bersama dengan seorang rekannya sedang bekerja dan hendak memasang talang air. Diduga tubuh korban menyentuh kabel listrik hingga akhirnya tewas tersengat. Sementara rekannya berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dan BPBD serta polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban dari atas bangunan dan dibawa ke ruang jenazah RSUD Ciamis. Polisi kini tengah meminta keterangan sejumlah saksi dan diduga kecelakaan kerja ini akibat tidak lengkapnya peralatan keselamatan kerja. Ya, pemirsa, warga ini ramai-ramai membakar sebuah takbot penarik tongkang batu bara di Jembatan Tembesi, Batang Hari, Jambi. Saat itu takbot penarik tongkang batu bara melintas tepat di bawah Jembatan Tembesi. Di atas jembatan warga sudah menanti dan begitu takbot melintas, warga menyiram takbot dari atas menggunakan solar dan mencoba melemparkan api. Sebelum api membesar, ABK takbot buru-buru memadamkan api.
Warga kesal karena sudah ada perjanjian bahwa tongkang batu bara tidak boleh melintas di bawah jembatan Tembesi sebelum jembatan tersebut diperbaiki. Jembatan Tembesi pekan lalu ditabrak sebuah tongkang dan tidak segera diperbaiki hingga saat ini. Warga mengancam akan melakukan aksi yang sama jika ada tongkang batu bara lain yang nekat melintas. Sementara tugboat yang sudah terlanjur melintas diminta untuk putar balik. Pemirsa, jembatan sepanjang 180 meter di Meranti, Riau ini terputus. Jembatan Alai Desa Panglima Sampung ini sempat mengeluarkan bunyi patahan yang terdengar warga sekitar sebelum jembatan roboh. Warga yang mendengar suara tersebut buru-buru melapor ke pihak kepolisian. Dan pada saat aparat memeriksa jembatan, tiba-tiba badan jembatan langsung runtuh dan terbawa arus deras sungai. Setelah jembatan itu putus, warga pun harus memutar jauh atau menggunakan perahu untuk menyeberangi pulau guna menjangkau kota Selat Panjang, ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti. Jembatan Panglima Sampung ini baru dibangun tahun 2002. Ini closing apa mbak? Ya, PT Lativi Media Karya akan mengadakan event One Run pada hari Minggu esok. Dan kita akan tanyakan langsung kepada rekan reporter kami, ada Atika. Atika, bagaimana persiapan untuk kegiatan One Run hari Minggu esok? Ya, selamat siang pemirsa TV One dimanapun Anda berada. PT Lativi Media Karya atau TV One ini menggelar acara lari maraton yang bertajuk One 10K Marathon, yang mana di belakang saya ini sedang berlangsung penukaran One Pack Collaboration, yang mana ini telah berlangsung sejak kemarin hingga dengan besok, satu hari sebelum berlangsungnya lari maraton 1K dari TV One ini pemirsa, yang mana penukaran goodie bag ini berlangsung sejak pukul 10 pagi dengan 7 malam hingga dengan besok. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana persiapan maupun tema yang diusung oleh TV One, kita akan berbincang sedikit pemirsa dengan Ketua Panitia yakni Kang Ecep. Kang Ecep, selamat siang. Selamat siang. Kang Ecep mau nanya dong, ini kira-kira persiapan dari 10K Marathon TV One ini gimana nih? Persiapannya sudah matang, saya kira ya. Kita sudah membuka respect area, pengambilan peralatan untuk para pelari mulai dari kemarin, hari ini, besok sampai besok ya, hari Sabtu. Dan selama masa itu juga ada proses press conference yang sekarang sedang berlangsung ini. Event ini diikuti oleh 5.000 pelari. Pada tahun yang lalu 4.000 pelari ya, tapi tahun ini ada 50.000, nambah 1.000 lagi. Dan insya Allah akan memakai kawasan yang sama di kawasan start finishnya di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian akan mengitari sekitar kawasan Kuningan, kembali lagi ke Kuningan. Kita ada beberapa kategori dan hadiah total yang akan diberikan kepada peserta podium atau juara dalam event One Run 10K Bank Jatim ini senilai 350 juta rupiah. Oke, ini untuk hadiahnya ini lumayan gede ya Kang Ecep ya. Tadi sebelumnya Kang Ecep juga menyampaikan bahwa ini hidup sehat untuk masyarakat karena lari bukan hanya kebutuhan ya sekarang, tapi sudah menjadi gaya hidup. Kalau boleh diceritakan ini One Run 10K dari TV One ini temanya apa nih? Ya, One Run 10K Bank Jatim ini adalah satu upaya mendukung pemerintah dalam program sport tourism ya, sehingga ini menggairahkan kunjungan masyarakat tidak hanya dari Jakarta tapi dari luar Jakarta. Kita tahu One Run 10K Bank Jatim ini diikuti oleh peserta dari berbagai pelosok kota di tanah air,
baik dari sekitaran Jakarta kayak Bekasi, Bogor, Jabodetabek lah ya. Kemudian ada dari Bandung, ada dari Jogja, ada dari Semarang, dan ada beberapa juga peserta dari luar negeri gitu. Jadi upaya membangun konteks sport tourismnya itu berjalan. Betul tadi bahwa TV One melalui One Run 10K Bank Jatim ini ingin menggugah membangun budaya sehat bagi masyarakatnya. Karena berlari sekarang bukan lagi kebutuhan bagi masyarakat kita, tapi udah kayak gaya hidup. Kalau kita ada Car Free Day, orang-orang begitu banyak berolahraga berlari. Di kota-kota besar maupun di kota-kota yang lain juga sudah membudaya. Nah, karenanya tema yang kami ambil dalam One Run 10K pada tahun ini sebenarnya hampir lebih kurang sama dengan tahun yang lalu. Membangun budaya sehat lewat berlari. Benar sekali. Tadi kalau kata Kang Ecep, ini lari sudah menjadi gaya hidup. Kang Ecep sendiri sebagai ketua panitia pasti ikut dong, ikut meramaikan 10K ini. Kalau dari Kang Ecep pribadi, ini persiapannya gimana nih, Kang? Ya, untuk ikut event-event semacam ini kan harus ada persiapan ya, agar setiap pelari bisa memenuhi target personal best dalam berlarinya. Tidak hanya itu, ada cut off time. Jadi kita akan start jam 6 pagi, cut off time-nya jam 7. 1,5 jam untuk 5K, 2 jam untuk 10K. Jadi kalau lewat dari 10K nggak akan mendapat medali, nggak akan dapat sertifikat berlari. Karena itu kan harus ada persiapan. Nah, tentu saya dan semua para pelari yang lainnya juga akan mengikuti latihan-latihan yang diprogramkan baik secara pribadi maupun berkelompok gitu ya. Sebab meskipun lari sekedar hobi, ketika ikut event begini maka harus ada maintenance dan latihan yang baik agar kita bisa memperoleh best personal, agar kita tidak masuk dalam kategori cut off time, tidak masuk limit waktu yang disiapkan oleh panitia sehingga tidak dapat medal. Medalnya keren-keren, ada yang gold medal dan ada yang silver. Medalnya ada dapat 1.000 runners doang ya, Kang ya? Berarti larinya harus ugal-ugalan ya, Kang? Iya, dari 5.000 pelari ada 1.000 pelari, 600 untuk 10K dan 400 untuk 5K yang finish pertama akan mendapatkan gold medal yang sudah dirancang dengan sangat baik dan keren dari One Run 10K Bank Jatim ini. Jadi dari persiapan dan yang satu kuncinya harus ugal-ugalan tapi harus dengan mental yang benar juga ya. Iya, betul. Persiapan fisik, mental, apalagi bagi yang ingin ikut berkompetisi di podium, pasti persiapannya sangat matang. Yang mau ikut berkompetisi di 1.000 finisher pertama, itu juga harus persiapan yang matang. Ada yang pelari rekreasi, tapi juga harus dipersiapkan karena tidak boleh masuk dalam kategori cut off time. Siap. Kang Ecep, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya mengenai One Run 10K dari TV One Bank Jatim. Terima kasih Kang Ecep atas waktunya. Tadi dia pemirsa penjelasan dari Ketua Panitia One Run 10K TV One News yang mana per hari Minggu ini akan digelar dari race 10K dan juga 5K yang mana dimulai sejak pukul 5.30 pagi. Ayo pemirsa, kita saksikan nanti hari Minggu seperti apa kemeriahan karena ini merupakan bentuk apresiasi TV One untuk masyarakat yang hobi dan juga ini menganggap lari sebagai gaya hidup. Demikian kembali ke studio. Ya, itu dia tadi persiapan untuk One Run 10K hari Minggu besok. Terima kasih Atika Harahap atas laporan Anda. Tentu nanti saya akan ikut hari Minggu, Prima dan juga pemirsa, karena kalau lihat agenda eventnya tahun lalu luar biasa meriah dan juga seru. Apalagi tahun ini. Apalagi tahun ini. Dan satu lagi pemirsa, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana viral di media sosial ruang penjagaan Mapolres Sika NTT yang justru menjadi tempat pesta miras. Kapolres Sika mengakui kejadian tersebut akibat kelalaian anggotanya. Warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan 2 video viral di Mapolres Sika yang menjadi tempat minum-minuman beralkohol oleh 4 orang wanita.
Dalam video, tampak 4 orang wanita minum minuman beralkohol sambil berjoget. Kejadian ini berawal saat pihak kepolisian mengambil keterangan salah satu rekan dari 4 gadis tersebut yang terlibat perkelahian. Namun, keempat wanita lainnya justru nekat minum minuman beralkohol di ruang KSPKT Polres Sika. Pada saat itu mereka pada saat anggota kita lagi menyelesaikan masalah di sebelah, mereka buka moke sendiri di belakang tanpa sepengetahuan anggota. Makanya saat ini anggota yang pada saat dijaga sedang saya proses karena mereka lalai untuk menjaga di ruangan sebelah. Akibat kejadian tersebut, pihak Polres mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang dinilai lalai saat bertugas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini adalah pemerintah Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang yang menyulap area sawah menjadi tempat rekreasi dan wisata bernama Wisata Edukasi Gatra Kencana. Ya, tempat wisata ini ramai dikunjungi para wisatawan. Inilah destinasi wisata edukasi Gatra Kencana yang terletak di Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Konsep wisata alami yang ditawarkan wisata edukasi Gatra Kencana ini sangat menarik. Wisata edukasi sawah ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa menghilangkan keaslian lokasi aslinya. Di sini, pengunjung dapat berjalan-jalan di sawah yang luas nan hijau sambil menikmati udara segar di area persawahan. Pengunjung juga dapat bersuah foto di tengah-tengah sawah. Selain lokasi suah foto, wisata Gatra Kencana ini juga menyediakan berbagai fasilitas lainnya seperti kolam terapi ikan yang memberikan manfaat untuk kesehatan kulit, juga hadirnya kolam renang anak yang menghibur dan memanjakan buah hati. Kesannya bagus ya, menarik gitu, untuk ada spot fotonya unik, terus ada terapi ikan, ada kolam. Anak-anak senang aja ngeliat dari tadi masuk juga, wah seru ya gitu. Berarti ini memilih wisata alam terbuka gitu ya? Iya, wisata alam terbuka dengan lahan yang segini, tapinya menarik sekali gitu. Wisata edukasi Gatra Kencana sendiri mulai berdiri sejak tahun 2022 dengan pembiayaan dari dana APBD desa. Harga tiket masuk wisata tersebut dibanderol relatif murah, yakni sebesar Rp5.000 untuk dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak. Harga tiket yang murah itu membuat wisata Gatra Kencana ini menjadi destinasi yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Di hari biasa, wisatawan yang datang mencapai 300 pengunjung, namun saat hari libur bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 pengunjung. Dari sawah dengan sistem organik ini alhamdulillah banyak para petani, kelompok tani berkunjung ke sini. Sehingga kami punya pikiran ini harus kami buat wisata untuk edukasi sawah. Berarti untuk pendanaan sendiri dari desa, Pak? Ya, pendanaan yang pertama dari dana desa di tahun 2022 dan berkembang alhamdulillah sekarang pengembangannya lewat pendapatan dari BUMDes itu sendiri, karena wisata Gatra Kencana ini sejak awal tahun 2023 pengelolanya sudah kami serahkan kepada BUMDes Mekar Semboto Desa Bojongnangka. Letak lokasi wisata Gatra Kencana ini sangat strategis, yakni 2 km dari pusat kota. Sejak dibangun, jumlah pengunjung yang datang terus meningkat. Tak heran jika per tahunnya wisata Gatra Kencana ini bisa meraih pendapatan fantastis hingga 1,2 miliar rupiah. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Selanjutnya ada opsi pilihan wisata lain di Makassar. Kalau tadi sebelumnya juga sudah ada wisata kuliner atau bazar makanan di Makassar. Selain itu ada juga wisata air Bugis Adventure Water Park. Kita lihat berikut ini. Bugis Water Park Adventure menjadi wisata air terbesar yang ada di Indonesia Timur. Terdapat berbagai wahana air yang menarik, baik untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Seperti wahana air bermain anak serta seluncuran yang memiliki 4 jalur lintasan.
Pada liburan panjang perayaan Waisak, pengunjung meningkat dari hari biasa 300 hingga 500 pengunjung menjadi 1.000 orang pengunjung. Wisatawan datang tidak hanya dari Makassar, pengunjung berasal dari luar daerah seperti dari Palu, Sulawesi Tengah. Anak-anak lebih suka dengan air ya, dan kebetulan juga adem kan, banyak pohon di sini jadi enak, nyaman kalau untuk berenang. Dingin. Dari mana nih asalnya, Bu? Kalau saya dari Palu. Dari Palu. Iya. Jadi dari Palu datang ke sini memang mau ke Bugis Waterpark gitu? Iya. Kebetulan ada liburan kan, sekalian di sini. Untuk menjaga kenyamanan para pengunjung, pihak pengelola seminggu sekali melakukan perawatan, seperti pengecekan filter air hingga kebersihan di lingkungan kolam wisata air ini. Apalagi kami setiap hari lakukan maintenance. Setiap hari Jumat, Bugis Waterpark tutup supaya betul-betul fokus ke maintenance perbaikan karena untuk kenyamanan pengunjung. Terdapat puluhan penjaga yang memantau dan sigap membantu para pengunjung jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Lokasi yang mudah dijangkau, yaitu di perumahan Bukit Barugaraya, Antang, Makassar, membuat tempat ini cocok untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan kerabat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Firda Jumardi, Ihsan, TV One mengabarkan. Ya, masih soal wisata pemirsa, ini setiap libur panjang ataupun akhir pekan, Pantai Parangtritis masih menjadi wisata favorit dari para wisatawan. Ya, untuk rekomendasi pilihan waktu yang tepat bisa saat matahari terbit ataupun matahari terbenam. Sejak pagi hari sebelum matahari terbit, para wisatawan sudah berdatangan ke pantai selatan Yogyakarta untuk menikmati pemandangan indah matahari terbit dan udara segar di pagi hari di tepi pantai. Selain bermain air, tampak juga para wisatawan yang hanya duduk-duduk di tepi pantai. Di sini wisatawan dapat menyusuri pantai dengan naik kereta kuda, kendaraan jeep maupun ATV. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan, Polisi Air dan Udara Polairut Polda DIY bersama tim SAR Parangtritis berpatroli di sepanjang pantai. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, kebetulan besok libur, siapa tahu bisa jadi rekomendasi juga ya untuk kita bisa barengan ya. Kita bisa bareng. Tapi jangan lupa hari Minggu ada one run. Oh, ada one run. Sabtu aja sampai Sabtu nanti. Okay. Nah, kalau ke Pantai Parangtritis nih jangan lupa untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian berwarna hijau ya kalau kata masyarakat. Pakai warna orange aja ya. Warna orange kayak kita biar cerah, secerah masa depan bangsa tentunya. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Fena Kintan. Dan saya Prima Alvernia pamit. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.